Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Para jamaah dan para sahabat Kusiip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita akan bersama-sama belajar bab tentang babu itmamis sholati wal khusyu'i fiha. Bab menyempurnakan sholat dan kekhusyuan dalam sholat. Apa itu itmamus sholah? Menyempurnakan sholat. Menyempurnakan sholat adalah menempatkan hak-haknya sholat pada tempatnya. Apa itu hak-haknya sholat? Hak-haknya sholat itu ya rukunnya ditempatkan pada rukun yang tepat. Syaratnya dipenuhi dengan persyaratan yang tepat. Itu namanya hak-hak sholat. Secara fikih, sholat itu adalah pekerjaan atau ucapan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yaitu pekerjaan atau ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan menetapi syarat dan rukunnya tertentu. Nah, ini secara fikih. Orang berdiri kemudian takbir, membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah, tahiyat, sujud, ruku dan sebagainya sampai salam, itu adalah sholat. Nah, itu itmamnya seperti apa? Maka itmamnya secara kesempurnaan sholat, dia harus menyempurnakan secara rukun dan syaratnya. Lebih daripada itu yaitu tumakninah. Maka tumakninah sholat. Kemudian apa yang dimaksud khusyuk? Nah, ini khusyuk ini luar biasa. Khusyuk adalah kondisi hati, kondisi pikiran di mana semua yang dipikirkan, semua yang dirasakan dibawa mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sholat ternyata ingat utang? Ya, kalau ingat hutang tapi sedang didialogkan kepada Allah, itu termasuk dikatakan khusyuk. Karena hanya bukan mengingat perkara dunianya, bisa perkara dunia itu dibawa, diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk khusyuk. Karena tidak mungkin alam pikiran ini bisa kosong dari apapun. Pasti kita akan terasuki dengan perkara-perkara, entah itu perkara-perkara yang bersifat remeh ataupun perkara-perkara yang bersifat penting menurut kita di dalam kehidupan. Maka selama pikiran itu meskipun bersifat dunia tapi kita dialogkan, kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka masih dalam kategori sholat khusyuk. Apa sih yang dinamakan khusyuk itu? Khusyuk adalah khudurul qalbi. Khusyuk itu adalah hadirnya hati kita menghayati setiap detail daripada penghambaan kita kepada Allah. Ketika takbir, kita benar-benar merasakan, ya Allah, begitu maha besarnya Engkau. Kami adalah makhluk yang dhaif.
makhluk yang tidak bisa apa-apa. Ketika engkau telah berkata memutuskan sesuatu, maka jadilah sesuatu tersebut. Sementara kami ketika berencana, ketika menyusun program, ketika menyusun strategi, belum tentu apa yang kita susun adalah sesuai dengan rencana. Tapi semua rencana Allah akan sesuai dengan apa yang beliau rencanakan. Maka ada istilah ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kalau orang paham konsep ini tidak banyak kecewa dalam kehidupan. Saya punya kehendak dan keinginan. Dan Anda pun memiliki keinginan dan kehendaknya masing-masing. Tapi tetap wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi Allah lah yang mengeksekusi seluruh kehendak-kehendak dan keinginan tersebut. Kita ingin pulang kampung lah, contohnya ingin pulang kampung besok. Tetapi ternyata kehendak Allah lain, kita tidak bisa pulang kampung. Entah itu kendaraan kita tidak ada, kemudian entah itu ternyata peraturan dari pemerintah tidak boleh pulang kampung, sehingga tidak jadi pulang kampung. Nah, itu keinginan kita tidak serta-merta akan menjadi kenyataan. Maka yang kuat keinginan itu adalah keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau paham konsep ini, maka orang ini akan enjoy menghadapi kehidupannya. Kenapa? Dia paham ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya kehendak, keinginan, Anda punya kehendak dan keinginan, tapi Allah yang mengeksekusi semua keinginan itu. Terserah Allah menjadikan seperti apa. Maka para wali-wali Allah itu hatinya nggak punya keinginan apa-apa. Bukan tidak punya keinginan, pasti punya keinginan. Artinya keinginan hidupnya diatur saja sama Allah. Jadi tidak ada hati yang kosong dari keinginan. Seandainya pun berkata seperti ini, saya tidak punya keinginan. Terserah apa inginnya Allah dalam kehidupan saya, maka saya akan jalankan. Saya terserah Allah saja. Allah menginginkan saya seperti apa, saya akan jalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, ketidakadaan keinginan itu sebenarnya ya keinginan dia. Keinginan seseorang tersebut. Maka tidak ada seseorang yang kosong dari keinginan. Pasti ada keinginan. Keinginannya tidak pengen punya keinginan, yaitu keinginan. Keinginan tidak ingin memiliki keinginan, yaitu keinginan. Paham ya? Nah, maka pikiran ini tidak bisa kita kosongkan kecuali kita ini membawa pikiran-pikiran tersebut untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang gambaran sholat khusyuk itu seperti apa? Ya sulit. Sholat khusyuk itu seperti orang main HP, ya lapar, dia perutnya sudah merasa perih, tapi karena saking asyiknya bergumul dengan handphone, akhirnya rasa lapar itu tidak tertangkap sinyalnya dalam tubuh kita, sehingga bablas. Kemudian dipanggil oleh temannya, woi Joni, gitu kan. Tapi dia main HP, saking sibuknya, saking konsentrasinya, saking menghayatinya, sampai dia bisa ketawa cekikikan, sampai dia bisa kesel sedemikian rupa. Kenapa? Padahal HP yang dipegangnya. Karena dia menghayati apa yang ia lihat. Ia menghayati apa yang ia dengar. Dan ia menikmati apa yang sedang ia saksikan. Nah, itu namanya khusyuk. Begitupun dengan orang-orang yang sudah bisa khusyuk dalam sholat. Ketika sholat, tidak ada lagi yang bisa dirasakan. Bahkan dirinya pun sudah melebur. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada cerita tentang sahabat Ali ya. Sahabat Ali dalam satu riwayat ketika itu kakinya terkena anak panah. Ketancep. Ketika mau dicabut, kata sahabat Ali, jangan dicabut sekarang. Kenapa? Karena sakit. Terus kapan dicabutnya? Tunggu ketika saya sholat, maka cabutlah anak panah itu dari kaki saya. Sholatlah sahabat Ali, Allahu Akbar. Kemudian dicabut oleh sahabat yang lain, brut, itu anak panahnya
Dan sahabat Ali ketika salam tidak merasakan apapun, bahkan tidak sadar. Oh, anak panahnya sudah dicabut ya. Nah, ini kehusyuan. Saking khusyuknya sampai anak panah dicabut dari kakinya saja berdarah-darah itu tidak terasa. Nah, ini khusyuk. Nah, kita jauh dari hal itu. Nyamuk nemplok aja sudah mengganggu pikiran kita. Nyamuk nemplok ada sudah mengganggu konsentrasi kita. Kita sibuk nepokin nyamuk, mengusir nyamuk. Nah, ini artinya tingkat kehusyuan kita ini belum terkonsentrasikan, bahkan kita tidak menghayati sholat kita. Maka sholat kita ini kembali lagi ya karakter kita begitu-begitu aja, tidak ada perubahan untuk memperbaiki diri, karena sholat kita bukan sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, tapi sholat kita hanyalah seremonial, hanya memenuhi acara-acara kegiatan keagamaan saja. Zuhur ya harusnya begini, ya kayak orang kerja lah. Orang kerja di di perusahaan dituntut untuk tersenyum, tapi senyumnya tidak dari hati. Dia memang bisa tersenyum, dilatih gitu. Selamat siang, selamat datang gitu. Tapi sapaan itu kadang tidak dari hati, tapi karena tuntutan pekerjaan. Nah, yang seperti itu tuh kosong. Dari spiritual kosong. Dari hati kita kosong, dari penghayatan kosong. Tapi kalau orang yang sudah menghayati, menjiwai itu, maka akan kerasa mengalir kepada orang lain pun. Meskipun tidak berbasa-basi. Selamat siang, selamat datang di tempat kami. Semoga cepat kembali gitu. Semoga Anda puas dengan pelayanan kami. Itu tuh dilatih. Jadi perkara-perkara tersebut tidak muncul dari dalam diri dan semua seragam. Ya, semua seragam seperti itu. Nah, itu adalah ritual yang dipaksakan, ritual yang kosong, hanya sebatas memenuhi tuntutan pekerjaan. Sama dengan orang-orang tadi, resepsionis ya, yang tidak menjiwainya kan kosong. Bahkan ada sambil matanya kemana-mana gitu kan. Selamat datang di Indomaret ya, itu, tapi matanya kemana, tapi ya ucapannya seperti itu, sekonyong-konyong, hanya memenuhi kewajiban kerja. Tidak ada kenikmatan bagi dia, bahkan itu hanya kosong-kosong saja dan tidak merasa menyapa. Dia menyapa nih kalimatnya. Selamat datang di Indomaret gitu, umpama. Selamat datang di Hotel Ibis gitu, umpama. Tapi dia tidak menyapa secara penghayatan, dia tidak menyapa benar-benar kepada orang yang datang kepada tempatnya. Maka ya hal yang seperti muspro, hal yang seperti itu tidak ada kenikmatan dalam dirinya. Begitupun dengan sholat. Sholat datang aja ke masjid, Allahu Akbar, sujud, ruku, salam, beres, selesai. Hanya sebagai selamat datang di Indomaret, selamat datang di hotel ini, segala macam. Itu tuh sholatnya tuh kosong. Bahkan banyak makanya orang yang sholat tambah sombong gitu. Nah, itu tuh itu adalah kekosongan hati, tidak hudurul qalbi. Semakin banyak berjamaah di masjid, semakin banyak bertengkar di masjid. Semakin banyak sholat, semakin sombong. Itu adalah sholat yang tidak membawa spiritual menjadi makin baik. Perasaannya malah semakin jumawa. Perasaan malah semakin takabur. Ini adalah sholat-sholat yang secara dohir dia dikatakan ibadah, tapi batin dia sebenarnya tidak menghadap Allah, hanya menghadap kepada dirinya sendiri, kepada egonya sendiri. Ada contoh, ada anekdot cerita. Dulu ada seorang kiai yang cuman punya motor Vespa. Ini anekdot saja cerita ya. Nah, kiai ini khusyuk banget, tidak mengenal dunia lah. Tidak pengen punya apa nggak punya. Nggak pengen, dia pengen sederhana saja sudah, punya motor Vespa satu-satunya, dan dia sholat pun enak-enak saja. Suatu hari ada jamaah yang mengundang dia dalam acara Isra Mi'raj. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, kata Kiai ya. Ini Kiai, kami dari panitia masjid umpama Al-Muhajirin ingin mengadakan tabligh akbar Isra wal Mi'raj 2 minggu ke depan. Kata Kiai, ya udah siap, nanti insya Allah saya hadir. Nah, ini kira-kira
jaraknya dari ya sekitar 20 kilometer lah dari Bekasi ke Jakarta. Atau 15 kilo atau 12 kiloan dari Tambun ke Cikarang ya. Nah, di hari haknya Kiai ini berangkat dengan motor Vespa-nya yang ia miliki satu-satunya. Dia berangkat, dia selang, dia jalan, kemudian mogok di pertengahan perjalanan. Mogok, dia dorong motornya, dia dorong sampai ke tempat pengajian telat 3 jam. Bagaimana yang dikatakan jamaah? Wah Kiai gimana sih, kami tunggu dari jam 8 ba'da isya. Kenapa Kiai datang jam 11? Jamaah kami sudah bubar. Kecewa jamaah, kecewa panitia. Akhirnya Kiai ini tidak sama sekali dihormati, tidak sama sekali diberikan transport keringatnya yang telah datang jauh-jauh dari satu daerah ke tempat pengajian. Akhirnya malah Kiai ya suruh pulang. Pulang Kiai udah bubar semua jamaahnya. Akhirnya Kiai ini pulang juga mendorong motornya karena panitia pun udah marah, tidak ada yang peduli. Nah di kemudian hari ada lagi yang mengundang Kiai, nanti mohon ngisi pengajian tabligh akbar ya, acara Maulid Nabi. Akhirnya siap kata Kiai, insya Allah datang. Tempatnya lebih jauh, sekitar 25 kilo lah dari tempat yang awal. Kemudian Kiai ini dengan motornya yang satu-satunya itu, dengan Vespa tadi, naik motor gitu. Wah, sampai di tengah perjalanan mogok lagi. Mogok, didorong sampai tempat tabligh akbar, sampai tempat pengajian. Didorong, nyampe di tempat pengajian, jamaah masih kumpul. Jemaah masih tetap lengkap. Panitia menunggu dengan sangat khidmat. Ya Allah Kiai, kenapa motor saya mogok, telat itu. 4 jam telatnya. Tapi jemaah masih menunggu karena niatnya mengaji. Niatnya menuntut ilmu dan ta'ziman wa ikroman kepada sang guru. Akhirnya guru telat pun dihormati. Guru telat pun tetap ditunggu karena mereka memang niat untuk menuntut ilmu. Setelah itu Kiai ini ceramah, setelah selesai ceramah jamaah ini panitia berbicara di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jamaah semuanya. Kenapa Bapak Kiai tadi bisa telat? Karena Pak Kiai cuma punya kendaraan satu-satunya yaitu Vespa-nya yang sering mogok. Maka siapa yang di antara para jamaah bersukarelawan untuk patungan, untuk sama-sama memberikan sumbangsih supaya Kiai ini punya kendaraan yang lebih layak. Akhirnya dikumpulkan malam itu, dapatlah itu sekitar 2 miliar ternyata. Dapat 2 miliar. Nah oleh panitia, kemudian hari dibelikan mobil yang bermerek, contohlah mobil Lamborghini. Dibelikan Lamborghini yang luar biasa. Terus Kiai ini pulang diantar oleh panitia. Setelah mobil itu dipesan oleh panitia, datanglah mobil baru Kiai yang harganya selangit. Harganya mahal menurut kalangan-kalangan materialistis. Mobil yang mewah lah menurut orang-orang yang cinta dunia. Akhirnya diantarlah itu mobil Lamborghini seharga 2 miliar. Oh Masya Allah, kata Kiai, ini mobil bagus benar. Singkat cerita, Kiai ini ke musola bawa mobil baru. Parkir di depan musola. Tiba-tiba ada seorang anak muda. Tinggi besar, bertato. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam kata Kiai. Waduh, mobilnya baru nih Kiai. Iya, mobil saya baru dikasih jamaah. Ini mobil mahal banget nih Kiai. Ini namanya mobil Lamborghini. Apa tuh? Ya mahal. Spionnya saja bisa 15 juta. Itu tutup pentilnya aja bisa 100.000. Peleknya aja bisa puluhan juta. Ini kalau ada orang meretelin lumayan Kiai, karena ini harganya mahal. Kiai udah pasang alarm belum? Alarm yang kayak gimana? Yang kalau ada orang nyentuh mobil Kiai nanti dia bunyi, jadi Kiai aman. Oh ya udah, kemarin jamaah saya
bilang kalau mobil ini nanti ada orang yang macam-macam akan berbunyi gitu. Memberikan sinyal bahwa mobil Anda sedang tidak aman. Oh ya udah, aman Kiai. Nah, kata Kiai, ayo sholat ke dalam musola. Itu sudah mau qomat. Tapi pemuda ini menolak. Enggak Kiai, saya di sini aja. Silahkan Kiai masuk ke musola dan sholat bersama jamaah. Saya masuk. Gak mau Kiai, saya tetap di sini aja. Sholat Kiai sama sholat saya sama. Waduh, kata Kiai, maksudnya apa nih orang nih? Akhirnya Kiai itu meninggalkan pemuda tadi dan sholat di dalam masjid. Kepikiran nih Kiai, tadi spionnya aja bisa belasan juta. Peleknya aja bisa puluhan juta. Tutup pentilnya ratusan ribu. Tapi tenang kata Kiai, tinggal tunggu alarm, jangan-jangan anak muda tadi mau meretelin mobil saya. Akhirnya Kiai sholat, Allahu Akbar. Dia nungguin ada suara alarm apa enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tungguin ada alarm apa enggak. Tungguin suara alarm. Jangan-jangan mobilnya tidak aman. Sampai sujud, dia tungguin ada alarm tidak. Ruku, ada alarm tidak. Dia i'tidal, dia berdiri lagi sampai dia salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dia tungguin, nggak ada juga suara alarm, berarti aman mobil saya. Assalamualaikum warahmatullah. Wah, Kiai langsung lari menuju mobilnya. Habis sholat langsung menuju mobilnya karena ragu, takut mobilnya hilang. Lari, alhamdulillah, ternyata mobil saya masih ada. Terus Kiai ngecek nih tutup pentilnya ada enggak, ngecek satu-satu dari kanan, terus muter ke kiri. Ternyata kaget Kiai, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini anak muda. Ada anak muda yang sedang sujud di hadapan mobil. Kemudian ditendang sama Kiai. Bangun kamu. Kenapa kamu sholat di depan mobil? Kan di depan kamu ada musola. Sudah saya ajak tadi kamu ke musola. Tapi kenapa kamu sujud di depan mobil? Kemudian anak muda ini menjawab, Kiai sholat di dalam musola, tapi menghadapnya ke mobil. Tidak jauh beda dengan saya Kiai, cuman beda tempat doang. Kiai kan sholat di musola, kata dia. Tapi Kiai madhabnya ke mobil. Allahu Akbar, gimana nih? Spionnya aman nggak? Ruku gimana nih? Pentilnya aman nggak? Sujud gimana nih? Mobil saya dalam ancaman apa tidak? Itu terus menghadap ke mobil. Kemudian Kiai itu menangis. Ya Allah, iya. Ternyata ketika sholat pun kita tidak benar-benar menghayati dialog kita dengan Allah. Tidak menghayati pertemuan kita dengan Allah. Maka sholat-sholat yang seperti ini tidak menambahkan kualitas spiritualnya. Oleh karena itu di dalam bab ini itsmamus sholah wal khusyu'i fiha. Itsmam di dalam fikhiyah, rukunnya disempurnakan, belajar fikih. Syaratnya disempurnakan secara fikhiyah, kemudian wal khusyu' itu adalah dari kadar perasaan dan penghayatan kita. Boleh jadi orang yang kelihatannya dia merem-merem sholat itu belum menghayati, bisa jadi itu hanya sekedar bisa jadi acting, bisa jadi kepura-puraan, bisa jadi ingin memamerkan bahwa dirinya khusyuk. Jadi ada juga sholat yang kelihatannya biasa-biasa aja, tek ya rukunya turun biasa kayak orang ngample, atau ada orang yang tidak seperti sholatnya tenang gitu, tapi hatinya benar-benar menghayati sholat itu. Bisa saja terjadi hal seperti itu karena itu urusan perasaan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah dan para sahabat Gus Ip yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini kita telah belajar sedikit tentang bagaimana mengatur porsi rasa kita, porsi penghayatan kita di dalam sholat. Maka ketika sholat, hudurkan hati kita, hadirkan hati kita menghadap Allah dan hayati bahwa kita ini sedang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ketika salam,
setelah keluar dari masjid, setelah keluar dari tempat sholat, dari mihrab kita akan masih merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingin berkata yang tidak pantas, kita ingat, oh iya tadi saya habis sholat. Saya habis berdialog dengan Allah, malu dengan Allah. Sehingga ketika ingin berbuat dolim, berbuat maksiat, kita akan merasa bahwa kita terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah khabirum bima ta'malun. Allah mengerti dengan apa yang kita lakukan. Maka dari itu hadirnya hati kita atau hudurul qalbi, penghayatan yang dalam mengenai ibadah-ibadah kita, itu adalah kunci utama agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ridho, tapi efeknya itu jelas terasa di dalam kehidupan kita. Ucapan kita semakin tertata, pandangan-pandangan kita semakin terarah, kemudian pikiran kita semakin tenang, hati kita pun semakin nyaman. Nah, itu karena apa? Karena penghayatan dari setiap ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita hayati dengan sebenar-benarnya. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas, mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.